Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Prayoga dengan NIM 1201300010 dari TPB 6. Di sini saya akan melakukan presentasi tugas UAS PKS 2 tentang program C++, di mana saya diberikan tugas untuk membuat 2 buah program C++ tentang permasalahan Mafiki. Oke, kita langsung ke program pertama yang sudah saya buat. Saya telah membuat program tentang permasalahan kimia dasar, yaitu untuk menentukan perhitungan konsentrasi kemolaran, titik didih, dan titik beku suatu larutan. Oke, kita langsung ke pembahasannya, yaitu ada hashtag include, yaitu adalah arahan prosesor yang memberitahu untuk memasukkan file header ke program. Misalnya ada IOStream. IOStream ini merupakan file header yang berisi untuk operasi input atau output. Misalnya ada fungsinya space std, ada int. Nah, main ini adalah sebuah nama atau judul fungsinya. Kemudian ada buka dan tutup kurung. Ini adalah atau memiliki fungsi untuk menggapit argumen fungsi, yaitu untuk yaitu untuk nilai yang akan dilewatkan fungsinya. Selanjutnya ada buka kurung kurawal, yaitu untuk mengawali eksekusi sebuah program. Selanjutnya ada cout, ini adalah keluaran, dan panah kiri ini adalah sebuah operator pemasukan. Kemudian ada endline untuk mengakhiri baris, garis. Selanjutnya, nah pada program C++ ini, di setiap baris atau di setiap pengakhiran pernyataannya ada titik koma. Ini bukti untuk mengakhiri ya. Selanjutnya ada cout, nama, name, kelas, prodi, ini ya. Nah di sini ada float. Float ini memiliki fungsi untuk menampung banyaknya angka pecahan atau fungsi ataupun rumus. Di ada N banyaknya data, kita P adalah masa jenisnya atau masa akhirnya, ada M modalitasnya, ada titik F ini adalah titik beku atau titik bekunya, dan ini adalah titik didihnya. Kita ada string ini adalah fungsi array untuk menampung sifat datanya. Ada in, d, nah ini ada cout. Nah, kita diberikan perintah nih untuk memasukkan data yang akan hitung. Berapa data yang akan kita hitung? Misalkan kita akan hitung 2 ya. Nah, ini adalah jika. If. Ini adalah fungsi percabangan, dimana jika data yang dimasukkan ini sama dengan 2, dan else ini ada percabangan juga ya, dari if ini. CO data yang dimasukkan lebih dari 2. Kita masuk ke do. Do ini adalah fungsi perulangan ya. Selanjutnya ada for. For ini adalah array untuk mengumpulkan data percobaan sesuai kondisi yang akan diberikan. Ada in, cout. Nah, kita disuruh memasukkan data berapa data yang akan kita hitung. Misalkan kita menghitung 2 ya. Pada percobaan pertama kita diberikan perintah untuk masukkan nilai molalitas berapa molar. Kemudian kita berikan perintah untuk masukkan massa zat produk airnya berapa gram. Nah, ini adalah rumus-rumusnya ya. Ini adalah ketetapannya. Nah, dari data ke 1 tadi kita mendapatkan konsentrasi kemolaran sekian, titik beku sekian, dan titik didih sekian. Selanjutnya pada data kedua kita melakukan hal yang sama. Kita masukkan kemolaran, kita masukkan massa jenis zat produknya, dan kita mendapatkan konsentrasi, titik beku, dan titik didih pada suatu larutan. Oke, di sini kita masuk ke fungsi perulangan. Di sini kita diberikan pertanyaan, pilihan apakah kita akan melakukan pengulangan program. Jika kita klik iya, maka kita akan mengulangi program dari do ini, dari sini ke bawah. Kita melakukan perulangan, dan jika kita klik tidak, akan muncul tulisan baiklah, semoga bermanfaat. Nah, kemudian ada return. Return ini adalah untuk mengakhiri sebuah program.
Coba kita jalankan program ini. Kita misalkan ingin menghitung 2, masukkan 20 molar dengan berat 20 gram. Kita mendapatkan 2 molar dan titik bekunya sebesar negatif 186 derajat dan titik didihnya 103,72 derajat Celcius. Pada data kedua kita masukkan misalkan 3 molar dan zat larut airnya adalah 25. Kita mendapatkan yang sama ya, seperti yang pada percobaan tadi, sesuai data yang kita masukkan. Nah, ini ada, kita diberikan perintah apakah Anda ingin melakukan pengulangan program. Jika kita ketik iya, kita akan mengulangi dari sini lagi karena dulunya tadi di situ ya. Kita masukkan asal aja guys ya, masukkan misalkan sekian. Nah, kita mendapatkan hal yang sama ya. Nah, jika kita ketik tidak, nah maka akan muncul tulisan baiklah semoga bermanfaat. Kita lanjut ke C++ nya. Oke, untuk memperjelas lagi kita masuk ke logaritmnya pada program yang pertama tadi tentang permasalahan kimia. Kita masuk ke sini, ke real kf, kb, string ulang, integer. Kita masuk ke output. Kita berikan perintah nih. Oh, ada salah. Nah, di sini kita berikan perintah atau outputnya silakan masukkan jumlah data yang akan dihitung. Input D. Nah, di sini adalah fungsi if atau percabangan. Jika D lebih kecil atau sama dengan 2, maka dia true dan masuk ke sini. Jika D tidak lebih kecil atau sama dengan 2, maka masuk ke sini. Kemudian kita ke bawah, kita berikan perintah untuk masukkan output berapa data yang akan kita hitung. Kita masukkan berapa molar dan ini adalah inputnya. Kita masukkan berapa massa zat pelarut tersebut, ini inputnya dan ini adalah rumusnya. Nah, dari hal tersebut kita mendapat konsentrasi sekian. Ini adalah rumus untuk mencari titik beku. Mungkin bukan titik bekunya, outputnya. Kemudian ini adalah rumus untuk cari titik didih. Kita mendapatkan titik didihnya di output ini. Nah, ini adalah fungsi perulangan ya. Kita diberikan pertanyaan apakah kita akan melakukan pengulangan program tersebut atau tidak. Jika kita seperti yang tadi ya, jika kita mengklik atau mengetik tidak, maka program akan menuju end di sini, dan jika kita mengetik iya, maka program akan mengulangi kembali ke atas dan mengulang ke sini lagi. Dan mulai dari data ini. Oke, kita lanjut ke program yang kedua. Oke, kita lanjut ke program yang kedua, yaitu tentang permasalahan fisika dasar tentang program daya listrik. Seperti biasa ya, ada include area stream, machining space, in main, string, dan ini ada cout nama, name, kelas, dan prodi saya. Ini dadu, ini perulangan ya yang tadi. Nah, ini cout kali ini kita tentang program daya listrik ya. Nah, selanjutnya cout 1 yaitu daya listrik dengan simbol P. Cout kedua ini adalah tegangan listrik dengan simbol V, dan yang ketiga adalah arus listrik dengan simbol I. Kita ada cout, kita disuruh memilih satu atau di antara ketiga ini. Di sini di bawahnya lagi ada if. Ini adalah fungsi percabangan, dimana jika kita memilih satu atau daya listrik, nah kita mendapatkan rumus daya listriknya adalah P sama dengan I dikali V, dan kita memasukkan nilai I nya
dengan kuat arus sekian ampere, dan kita masukkan V-nya, tegangannya dengan sekian volt, dan kita mendapatkan nilai P sekian dengan satuan watt. Dan jika kita memilih dua, yaitu tegangan listrik, kita mendapati rumus V tersebut adalah V sama dengan P per I, dimana kita diberikan perintah untuk masukkan nilai P dengan sekian watt, kita masukkan nilai I dengan kuat arus sekian ampere, dan kita mendapatkan nilai V-nya dengan tegangan sekian volt. Dan jika kita memilih 3, kita akan menghitung kuat arus atau arus listrik, dimana kita mendapatkan rumus I sama dengan P per V, dan kita masukkan nilai P-nya dengan daya sekian watt, dan kita masukkan nilai V-nya dengan tegangan sekian volt, dan kita mendapati nilai I dengan kuat arus atau arus listrik sekian ampere. Nah, di sini jika ada fungsi fungsi perulangan. Di sini jika kita mengetik iya, nah kita akan kembali ke sini. Kita memilih lagi program yang akan kita hitung, yang akan kita cari. Dan jika kita ketik tidak, maka program akan berhenti atau akan selesai. Coba kita jalankan. Misalkan kita akan menghitung daya listrik. Kita masukkan nilai I-nya adalah 3 ampere dan voltasenya 220 volt, dan kita mendapatkan dayanya sebesar 660 watt. Kita ketik iya. Kita coba menghitung 2, yaitu tegangan listrik. Kita masukkan P-nya itu 480 watt, dan I-nya itu 2 ampere. Dan kita mendapatkan nilai voltasenya adalah 240 volt. Coba kita menghitung yang 3. Kita masukkan dayanya sebesar 440 dan voltasenya 220. Nah, kita mendapati nilai kuat arusnya adalah 1,09 ampere. Dan jika kita ingin menyudahi program ini, kita ketik tidak, enter, dan program selesai. Untuk memproses lagi, kita langsung ke logaritma. Oke, yang selanjutnya pada program yang kedua di logaritmnya, seperti biasa ya, ada string pilihan, terus ada output nama saya, NIM, dan kelas saya. Nah, selanjutnya di sini ada output program daya listrik. Nah, di sini ada pilihan. Kita diberikan pilihan untuk memilih apakah 1, 2, atau 3. Jika 1 adalah daya listrik dengan satuan P, jika 2 adalah tegangan listrik dengan satuan V, dan jika arus listrik adalah dengan satuan I. Kita disuruh milih antara 1 sampai 3. Dan jika kita milih 1, yaitu daya listrik, maka kita akan masuki daya listrik dengan rumus P sama dengan I kali V. Dan kita masukkan nilai I-nya dengan input var 1, dan kita masukkan nilai V-nya dengan satuan var 2, dan ini rumus mencari daya listrik var 1 ini dikali dengan var 2 ini, dan kita mendapatkan hasilnya dengan daya sekian watt. Dan jika kita milih 2, yaitu tegangan listrik, kita masuk ke sini dan kita mendapati rumus tegangan listrik V sama dengan P per V. V sama dengan P per I. Dan kita masukkan dayanya sekian dengan input var 0, kita masukkan nilai I-nya, nilai ampernya dengan input var 2, dan kita dapat menuliskan rumus untuk mencari tegangan listrik atau voltase dengan rumus var 0 dibagi var 2. Dan kita mendapatkan hasilnya dengan voltase dengan tegangan sekian volt. Dan jika kita memilih 3, yaitu untuk mencari arus listrik, dan kita masuk ke sini, kita mendapati rumus arus listriknya adalah I sama dengan P per
V, dan kita masukkan nilai P-nya sekian watt dengan input var 0, dan kita masukkan nilai tegangannya dengan input var 1, dan kita dapat menuliskan rumusnya untuk mencari arus listrik dengan rumus var 0 dibagi var 1, dan kita mendapatkan outputnya dengan arus listrik sekian ampere. Nah, di sini adalah fungsi perulangannya. Jika kita mengklik atau mengetik iya, maka kita akan mengulangi program tersebut sini dan kembali lagi ke atas, dan kita kembali untuk memilih apa yang akan kita hitung. Dan jika kita klik tidak, maka program akan end. Nah, demikianlah presentasi tugas UAS PKS 2 yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.